Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ben, saya udah dikasih kesempatan untuk bersaksi. Saya mau menyaksikan, memang dikatakan bulan ini adalah Family and First. Itu benar-benar buat saya sudah alami. Begini, ini terjadinya juga 3 tahun yang lalu, istri saya mengalami satu, ya di keluarga kita lah, musibah. Mungkin ada yang sudah dengar bahwa istri saya dioperasi tumor di dalam batang otak, bagian bawah sini. Itu menurut profesor ini yang menangani, itu paling bahaya dan risikonya ya boleh dibilang untuk dia punya normalnya sulit sekali. Tapi profesor itu mengakui juga waktu setelah dia menangani, dia bilang ini mujizat. Bahkan dia bilang ini yang pertama kali dari ribuan yang saya tangani. Saya bilang langsung puji Tuhan, saya bilang. Kenapa? Istri saya sudah menjalani sampai setelah 3 bulan tidak memakai obat apapun, disuruh buang semua. Bahkan dokter-dokter yang dipanggil spesialis dia bilang ini nggak perlu kamu apa bagian jantung, bagian liver ini. Apa ini? Semua orang sehat begini, buang. Bahkan cuma di ICU 1 hari. Jadi semua itu saya lihat waktu dia bilang this is miracle, saya bilang puji Tuhan benar-benar itu terjadi. Jadi saya merasakan waktu kenapa saya bisa bersaksi di sini diminta, karena saya udah dengar dari orang-orang bilang itu bahaya sekali dan terjadinya itu bukannya pakai pusing-pusing dulu 1 hari, besokannya langsung kolaps, langsung pendarahan. Dan dibawa ke sana juga mujizat, kalau saya cerita panjang sekali. Karena cuma waktu 6 jam saya ketemu dengan profesor, dan sebelumnya itu dibawa ke rumah sakit yang salah satunya, ditinggal oleh dokternya waktu udah koma, atasnya tensinya cuma 67, bawahnya 46 apa 40 itu, udah nggak ada harapan. Saya tanya ini mana dokternya, udah 4 hari koma. Oh cuti, tadi pagi berangkat ke Surabaya atau kemana. Saya marah di situ juga. Akhirnya Tuhan bisa pertemukan saya dengan profesor melalui ipar saya yang punya rumah sakit Siloam itu. Dan di situ profesornya bilang, saya ini hari benar-benar 1 hari tidak pergi. Biasanya saya ngajar atau saya keluar negeri atau kemana. Saya bilang puji Tuhan, semua Tuhan bisa atur. Dalam setengah 9 dioperasi, setengah 12 terjadi, dan dibilang harus tunggu 1 sampai 2 hari. Saya tidak tahu kejadiannya apa karena sangat bahaya sekali di sini. Tahu-tahu besok 10 jam saya dipanggil, baru setengah 2 pagi saya pulang, jam 10-11 dipanggil sama suster, diminta keluarganya segera datang. Kaget dong kita orang, wah ini pasti ada apa-apa. Sampai di sana yang dia bilang itu, oh ini ya Tommy ya, dia ngomong Inggris lah, dia bilang this is Merek. Dianya profesornya. Jadi saya ngerti sih. Akhirnya saya bilang iya Pak, mana? Dibawa saya ke tempat ICU. Terus dia bilang mau makan babi. Dia bilang ke istri saya, hilang suaranya. Nah ini dia bilang 1 ya katanya, makan dia belum bisa. Karena kita lihat ininya nggak bergerak katanya, cuman goyang-goyang tapi semua bergerak tangan kaki. Dia bilang itu sudah bagus, dia bilang. Tapi dalam hati saya kok bilang bagus, suara gak keluar, makan gak bisa. Gimana ini saya bilang. Nah di situ saya tanya, dia bilang cuma 1 hari di ICU buat apa di sini. Tapi nanti doa aja kamu. Nah itulah perubahan saya. Saya memang aktif di Full Gospel, pergi land lift, air lift saya suka. Tapi di sini saya pikir wah ini lemes badan. Waktu saya pergi ke pindah ke rumah sakit di situ, saya berdoa rupanya dipanggil terapi yang buat suara sama makan. Dibilang sama yang wah ini ada kemungkinan bisa Pak, Bapak ini kelihatannya bergerak di sininya katanya. Dan kita doa aja. Dalam waktu 3 minggu istri saya udah bisa bicara tapi gitu. Terus Pak ini kita latih katanya. Bisa. Nelen waktu habis 3 minggu bisa. Akhirnya profesornya bilang pulang aja, jangan di sini, di rumah sakit buat apa? Habis duit banyak katanya. Pulang nanti datang lagi. Nah di situ saya berdoa.
yang inti daripada saya punya kehidupan. Kenapa? Saya bilang, istri saya bisa ngomong sama anak saya gini, Pak, Mami appreciate sekali sama papi. Kenapa? 3 minggu tidak pulang. Dia bilang, tidak ada 1 menit pun ninggalin Mami katanya. Dia bilang itu buat Mami. Dia bilang, aduh, dia bilang itu Mami gak sangka lah. Kenapa dia bisa bilang gitu? Itu buat pertanyaan bagi saya itu. Saya bilang, setelah Mami pulang, karena dia bilang, papi kalau mau pergi cuma bilang gini, saya pergi dulu ya ke Full Gospel. Apa? Oh mau ke sini. Dia cuma diem. Nah itu kita nggak tahu, makanya hati seorang ibu atau seorang istri. Di sini saya bilang, waduh nggak bisa begini. Saya bilang, habis kalau kita pergi ego kan kita. Wah dia kan senang melayani. Saya senang memang kumpul-kumpul, makanya saya suka ikut-ikut ke chapter mana. Apalagi saya kenal teman-teman banyak ya, semuanya membangun yang enak lah sekali dalam pelayanan. Tapi di sini saya langsung berubah. Wah nggak bisa. Pertama memang Tuhan, saya harus lebih banyak berdoa, lebih banyak untuk bersekutu terus. Kedua saya pikir mesti keluarga. Nggak bisa itu, nggak bisa ditawar lagi saya bilang. Temen misalnya bilang, ini dulu lu bisa sekarang ya, nggak peduli. Yang penting saya keluarga. Ketiga saya pikir pekerjaan, karena saya masih aktif. Keempat pelayanan, itu saya pegang. Jadi pada saat ini saya, ya bukannya saya bilang bagaimana sok rohani, perubahan terjadi. Istri saya itu sampai hari ini, dia kenapa tidak bisa datang? Dia bilang saya nyusahin, kenapa? Saya jalan pelan. Kalau saya mau ke toilet siapa yang mau nganterin? Dia bilang, saya nggak mau nyusahin orang. Dan istri saya sampai sekarang saya perhatikan dengan cara-cara ya seperti tidak biasanya. Kalau pagi bangun saya bilang, pagi sayangku, dia pernah diam aja. Dia bilang, gombal kali. Iya, tapi karena kita lakukan bukannya dengan pura-pura, saya sayang, saya bilang yuk bangun. Saya tuntun dia dari lantai atas turun ke bawah. Tapi itu pengaruhnya besar. Kenapa? Kalau saya mau janji sama orang lupa, dia lebih duluan. Kamu kan janji ke sana. Dia bilang, kan janji. Oh iya, dia bisa ingat. Semua dia bisa. Main iPad, komputer semua dia jalan. Cuman jalan dia lemah. Sama tanda tangan. Masih kalau tanda tangan bisa bagus-bagus lompat tangannya. Jadi ya kita saudara-saudara dukung doa karena supaya bisa makin hari makin sempurna. Karena profesornya bilang ini 95% normal. Cuman itu aja, hal begitu aja kamu masih komplain sama Tuhan. Dia bilang jangan dong, ini udah bagus dia bilang. Nah jadi disinilah saya percaya kalau bukan turut campur tangan Tuhan dan kita sendiri mau berubah. Jadi hanya satu yang saya katakan, memang Tuhan nomor satu. Apapun ya. Dan saya lakukan sudah beberapa lama ini, jam 8 saya panggil, bisa ada perubahan, anak saya ada di mana, tetap saya bilang kontak jam 8 biar kamu ada di jalanan, nyalain HP. Kita doa bersama, mesbah doa. Nah itu saya jalanin, dan itu membuat anak-anak saya juga senang. Jadi memang benar kedua kita keluarga. Keluarga begitu antusias, saya lihat istri saya senang sekali dan dia nggak mau dibantu. Tapi pagi-pagi yang saya lakukan apa? Mau makan apa? Saya walaupun dia bisa sendiri, adanya apa saya sediain. Nah itu sedikit kita berubah, kita melayani, tapi itu hasilnya besar. Kenapa? Sukacitanya dan dia. Yang satu kemarin ini saya kan nggak pergi-pergi nih. Kebetulan saya diajak sama Pak Rusli untuk ke Cirebon. Pak Rusli lagi telepon saya speakphone, istri saya ada. Dia bilang, Mbak, yuk temenin gue yuk ke Cirebon. Tapi saya mesti tanya istri dulu, karena saya gak mau lagi ini itu. Sekarang saya tanya, dia bisa bilang, kesian tuh istrinya lagi di Aussie. Udah temenin aja. Enak bener saya jadinya. 1 hari berharga bener-bener buat saya. Pertama kali selama 2 tahun lebih di Full Gospel biasa ikut, ini Pak Rusli bisa ajak. Dia gak ngomel, gak apa, tapi kita kayaknya satu dorongan
yang apa orang bilang nggak ada kesal tapi dia izinin, itu yang buat saya terima kasih. Saya boleh memberikan satu pujian, kata-katanya ini mengenakan semuanya daripada kehidupan saya. Bila kau izinkan sesuatu yang telah terjadi, inilah waktu Tuhan yang terbaik. Silakan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Makasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah pujian yang saya dapat sajikan dan kekuatan bagi saya. Tuhan berkati.